Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Pada saat ini, kupu-kupu merah memandangi awan merah dengan rasa penasaran. Sementara itu, pria parubaya yang sakit-sakitan di belakangnya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Penampilannya yang sakit-sakitan langsung hilang saat dia menatap awan merah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar meninggalkan tugasnya melindungi kupu-kupu merah dan langsung pergi ke arah awan merah. Wajah Wang Lin pucat dan tangan kanannya gemetar saat dia melihat wanita tua itu hendak melarikan diri ke dalam menara es. Matanya mulai berbinar saat dia mengendalikan awan merah dan menunjuk ke menara es. Tiba-tiba, sambaran petir merah muncul di awan merah. Pada saat yang hampir bersamaan, itu muncul dan mendarat di menara es. Suara gesekan terdengar di dalam awan saat petir merah berkumpul membentuk sambaran petir ungu setebal lengan. Wanita tua itu hendak menghindar ke dalam menara es ketika dia menyadari bahwa sekelilingnya dikunci oleh kekuatan destruktif yang membuatnya tidak bisa bergerak. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat pembalasan dewa ketika dia mengejar seorang junior Nesensol. Saat berikutnya, petir pembalasan dewa menghantam menara es. Sehingga menara es dan wanita itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan mengarahkan pandangan penyesalan pada pembalasan dewa. Tetapi dia tahu ini bukan waktunya untuk berlama-lama di sini, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Tetapi setelah bergerak 100 kaki, dia menyadari ada kekuatan jiwa yang kuat menyapu dirinya. Pada saat ini, topi jerami di kepalanya bersinar dan kekuatan jiwa itu dengan cepat mundur. Tiba-tiba energi panas terpancar dari topi jerami dan masuk ke kepalanya. Itu menunjukkan gambar pria parubaya yang menghancurkan naga mendekat dengan cepat. Wang Lin terlihat ketakutan dan tidak punya waktu untuk kagum dengan kemampuan topi jerami itu. Dia dengan cepat mengarahkan jarinya ke alisnya dan menghilang ke dalam mutiara penentang surga. Setelah petir pembalasan dewa menghancurkan menara es dan wanita tua, petir itu mulai menghilang perlahan. Awan merah di langit juga mulai menyebar. Tetapi pada saat ini, pria parubaya dari Sujaku tiba. Matanya tampak gila saat dia menatap awan merah, lalu dia mengeluarkan suara gemuruh dan aura yang tak terbayangkan menyebar dari tubuhnya. Tiba-tiba awan merah yang menghilang mulai bergerak lagi, seolah-olah itu mencoba mengembun sekali lagi. Namun tanpa sedikit pun petir pembalasan dewa yang memandunya, maka awan merah tidak dapat lagi mengembun. Pria parubaya itu sangat khawatir dengan menghilangnya awan merah. Dia tahu ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, maka dia tidak tahu apakah dia akan menemukan hal sebaik ini lagi di dalam hidupnya. Namun awan merah tidak bisa lagi mengembun dan dia hanya bisa menyaksikan awan itu perlahan-lahan menghilang. Rasanya seperti melihat segunung emas dan perak di hadapannya, tetapi saat dia mengulurkan tangan untuk meraihnya, dia menyadari bahwa ada celah yang tidak dapat diseberanginya. Karena cemas, pria parubaya itu menggigit jarinya dan menggambar simbol darah. Simbol-simbol itu segera terbang satu persatu ke awan merah. Lambat laun, semakin banyak simbol darah yang memasuki awan merah. Akhirnya, kecepatan menghilangnya awan merah tampak melambat. Namun aura biru tua tiba-tiba menembak ke arah awan merah, sehingga itu mempercepat proses menghilangnya. Melihat awan merah dengan cepat menghilang hingga hanya tersisa satu, pria parubaya itu mengeluarkan raungan marah saat dia menyerbu ke tengah-tengahnya. Saat tubuhnya memasuki awan merah,
sambaran petir ungu memasuki tubuhnya, dia merasakan sakit dan juga merasa sangat nyaman. Namun hal ini hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat karena awan merah dengan cepat menghilang. Pria parubaya itu menatap langit dengan heran dan wajahnya tampak sangat muram. Sebelumnya, ketika kekuatan jiwanya menyapu, dia hanya menemukan menara es dan cahaya keemasan yang menyebabkan kekuatan jiwanya merasakan sakit. Jadi, dia mundur. Setelah itu, dia tidak bisa merasakan cahaya keemasan itu lagi. Setelah merenung sebentar, dia menggenggam tangannya dan berteriak, "Rekan kultivator yang menarik pembalasan dewa, aku Auji dari Sujaku ingin meminta sesama kultivator untuk menarik pembalasan dewa lagi. Aku berjanji akan memberimu hadiah yang mahal." Setelah sekian lama dan masih belum ada respon, pria parubaya itu menghela napas panjang. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Terdengar jeritan saat makhluk ular raksasa yang diselimuti aura biru terbang ke arahnya. Lengan makhluk itu segera mendarat di tangannya dan kemudian berubah menjadi debu. Ekspresi kupu-kupu merah tampak tenang, tetapi ada sedikit kemarahan yang tersembunyi. Pria parubaya itu mendengus dingin dan perlahan berkata, "Jika bukan karena binatang sialan ini yang merusak kekayaanku, maka aku akan bisa menyelesaikan teknikku hari ini. Aku sudah sangat bermurah hati dengan hanya mengambil satu tangannya. Kupu-kupu merah, ingatlah ini baik-baik." Kupu-kupu merah tidak berbicara. 7 orang di belakangnya juga hanya berani marah dalam diam dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang kupu-kupu merah. Hampir semua kultivator dari aliansi 4 sekte gugur pada pertempuran ini. Hanya sedikit yang cukup beruntung untuk tetap bersembunyi di negara Suyue yang baru. Waktu perlahan berlalu. Setelah tinggal di sini selama setahun, kupu-kupu merah mengikuti pria parubaya itu ke Sujaku mengenai kuali hujan. Tidak peduli berapa banyak kultivator Suyue yang mencarinya, mereka tetap tidak dapat menemukannya. Mereka percaya bahwa itu berada di tangan para kultivator aliansi 4 sekte yang masih hidup. Setelah Suyue mengambil alih negara, sejumlah besar manusia fana dari Suyue mulai bermigrasi. Salju juga terus turun yang menyebabkan negara Suyue yang baru menjadi dingin selamanya. Satu demi satu menara es milik Suyue juga muncul. Setelah 3 tahun, tanah ini sepenuhnya menjadi milik Suyue. Waktu berlalu dengan cepat. 5 tahun kemudian, di tempat yang berjarak 30.000 km dari pembatasan Suyue, cahaya berwarna pelangi perlahan-lahan mengembun. Itu adalah Wang Lin. Mutiara penentang surga juga telah mengalami perubahan misterius setelah menyerap roh bumi. Sebelumnya, mustahil baginya untuk tinggal di dalamnya selama 5 tahun. Tetapi setelah elemen tanah terpenuhi, jumlah waktu yang dihabiskan Wang Lin jauh lebih lama dari sebelumnya. Sekarang di dalam mutiara penentang surga juga sudah mengandung energi spiritual dan ini jauh lebih murni dibandingkan energi spiritual di luar. Meskipun Wang Lin belum pernah merasakan ki surgawi, namun dia merasa bahwa energi spiritual di dalamnya hanya sedikit kurang murni dibandingkan dengan ki surgawi. Selain semua ini, perubahan yang paling penting adalah semua sumber cahaya kecil di dalam mutiara penentang surga telah berkumpul dan membentuk 5 kumpulan cahaya besar di langit. Di antara 5 cahaya, 3 di antaranya bersinar terang, 1 hanya bersinar redup dan yang terakhir sangat redup tanpa warna apapun. Wang Lin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam mutiara penentang surga untuk mengamati kumpulan cahaya. Dengan persepsinya, dia menyadari bahwa kelima cahaya ini berhubungan dengan sumber 5 elemen. Pada tahun-tahun yang dihabiskan Wang Lin untuk mengamati mutiara penentang surga, dia juga mendapatkan perasaan yang sangat misterius dari sumber cahaya, seolah-olah mereka masih hidup.
Jika seseorang yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari Wang Lin ada di dalamnya, maka mereka akan kesulitan menyadarinya. Wang Lin dapat menyadari hal ini saat dia mengolah domain hidup dan matinya sendiri. Pada saat pencerahan, dia akhirnya mampu mendeteksi kehidupan di dalam kumpulan cahaya. Penemuan ini tiba-tiba meningkatkan minatnya terhadap sumber cahaya itu. Si Tunan pernah berkata bahwa kemunculan mutiara penentang surga menyebabkan semua kultivator terbaik di negara Sujaku dan bahkan kultivator dari planet lain datang untuk memperjuangkannya. Setelah kehilangan tubuhnya, Nescent Soul-nya melarikan diri ke dalam mutiara penentang surga dan nyaris tidak mampu bertahan. Wang Lin telah memiliki mutiara penentang surga ini selama lebih dari 400 tahun, tetapi dia masih belum berhasil mengetahui fungsi yang sebenarnya. Jika digunakannya, mutiara ini hanya dapat mengubah waktu sampai tingkat tertentu dan dapat mengubah udara normal menjadi udara yang memiliki energi spiritual. Kemampuan ini sangat berguna bagi para kultivator di bawah tahap formasi jiwa, tetapi tidak terlalu berguna bagi para kultivator formasi jiwa dan di atasnya. Lagi pula, bagi para kultivator yang telah melewati tahap formasi jiwa, energi spiritual di dunia fana tidak lagi cukup murni untuk dikultivasikan dan hanya ki surgawi yang dapat digunakan oleh mereka. Merubah air menjadi energi spiritual dan mengubah waktu memang berguna, tetapi hanya dengan kemampuan ini tampaknya tidak tepat bagi para kultivator terbaik di Sujaku dan planet lain untuk datang dan memperebutkan mutiara tersebut. Wang Lin sangat percaya bahwa mutiara penentang surga ini pasti memiliki kegunaan yang lain. Si Tunan juga telah mengatakan sebelumnya bahwa setelah bertahun-tahun belajar, dia percaya bahwa mutiara penentang surga hanya akan menunjukkan sifat aslinya setelah 5 elemennya terpenuhi. Wang Lin bahkan memiliki harapan bahwa 5 cahaya akan menjadi seperti 5 elemen roh yang dimiliki kupu-kupu merah. Wang Lin berdiri di tanah negara Suyue yang baru dan menghela napas panjang. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun di dalam mutiara penentang surga, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia mengolah domain hidup dan mati, kekuatan pengubah waktu dari mutiara penentang surga telah kehilangan kegunaannya. Seperti 5 tahun yang telah berlalu di luar dan tidak peduli berapa banyak waktu yang berlalu di dalam mutiara, itu masih 5 tahun di dalam domainnya. Tentu saja hal ini sangat membingungkan Wang Lin. Saat ini, Wang Lin merasakan tingkat kultivasinya sendiri. Dia merasa hanya perlu mengolah domainnya selama 4 tahun lagi sebelum akhirnya bisa mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin percaya bahwa begitu dia mencapai tahap formasi jiwa, jika dia bertemu dengan wanita tua formasi jiwa tahap tengah itu, maka dia akan mampu melakukan perlawanan bahkan tanpa pembalasan dewa. Wang Lin mulai menghela napas panjang. Alih-alih terbang, dia hanya perlahan berjalan ke depan dan menyimpan topi jeraminya. Salju mulai mengamuk dan udara dingin berusaha menyerang tubuhnya setiap kali dia menarik nafasnya dalam-dalam. Setelah sekian lama, dia melihat kota es di kejauhan. Di tengah kota ada menara es setinggi 30 lantai dengan mutiara yang memancarkan cahaya misterius. Tanah di bawah kakinya sekarang menjadi milik negara Suyue yang baru. Jadi dia benar-benar tidak punya hak untuk campur tangan dalam masalah ini. Dia hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk menghabiskan 4 tahun ke depan mencapai tahap formasi jiwa. Ketika Wang Lin tiba di kota es, dia tampak tidak berbeda dengan manusia biasa. Saat dia melihat ke semua rumah es, mau tidak mau dia merasa seperti berada di tempat asing. Tidak banyak orang yang berjalan di luar dan tidak banyak penginapan atau restoran. Pemandangan paling umum di kota ini adalah toko patung es. Di luar hampir setiap rumah, ada seseorang yang mengukir balok es raksasa dengan pahat, sehingga membuat pahatan es yang sangat besar. Sepanjang jalan, mereka tidak terlihat saling berbicara.
Setelah menyelesaikannya, mereka semua bergegas untuk memindahkannya ke dalam menara es. Melihat adegan ini, Wang Lin mulai merenung sejenak, namun penampilannya tampak tidak seperti yang lainnya, sehingga orang lain terus memperhatikannya. Dia segera menghela napas berat dan berbalik untuk pergi. Begitu dia mencapai daerah terpencil, dia langsung menghilang. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Selama tahun ini, Wang Lin telah melakukan perjalanan ke seluruh negara Suyue yang baru dan memasuki hampir setiap kota. Orang-orang tidak lagi memperhatikannya saat dia mulai berpakaian seperti manusia Suyue lainnya. Wang Lin belajar banyak tentang Suyue selama 1 tahun di sini. Tampaknya kehadiran manusia Suyue hanya untuk membuat patung es bagi para kultivator. Tidak ada keluarga kerajaan atau sejenisnya di negara Suyue. Sebaliknya, setiap kota dimiliki oleh seorang kultivator yang kuat. Wang Lin telah mengetahui apa gunanya patung es itu dalam setahun terakhir. Para kultivator akan membentuk formasi di atasnya dan menggunakan teknik khusus untuk menghidupkannya seperti boneka. Cara ini sangat misterius. Untuk melakukannya diperlukan penggunaan esensi inti dari para kultivator Suyue. Wang Lin telah mempelajarinya sejak lama dan masih belum bisa memahami apapun. Sedangkan untuk patung esnya sendiri, sebagian besar dijual ke negara lain. Harganya bervariasi dan tergantung pada tingkat kultivasi patung es. Namun patung es yang paling mahal adalah level Nesensol. Mengenai patung es formasi jiwa, Wang Lin masih belum menemukan kota yang bisa memproduksinya. Boneka-boneka seperti itu mungkin sangat sulit untuk diproduksi, atau bahkan tidak mungkin. Jika mereka bisa dengan mudah memproduksinya, maka kekuatan para kultivator Suyue akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Pada tahun ini, Wang Lin telah menyaksikan 3 kali transaksi sejumlah patung besar yang dibeli oleh negara peringkat 4 lainnya. Ada satu hal lagi yang mengejutkan Wang Lin, yaitu semua manusia fana membawa patung berukuran kecil. Patung-patung es ini ternyata terhubung dengan kultivator terkuat di kota masing-masing. Tidak peduli betapa lelahnya mereka, setiap pagi dan sore hari mereka akan mengeluarkan patung kecil itu untuk berdoa. Mereka akan berlutut di tanah dengan penuh pengabdian. Semua hal yang tidak dapat dipercaya ini menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan yang sangat aneh terhadap perilaku di negara Suyue. Setelah setahun berpergian, Wang Lin memilih sebuah kota kecil. Meskipun dia tidak menyukai kota ini, namun teknik patung mereka benar-benar menarik perhatiannya. Selain itu, ada alasan penting lainnya yang membuat Wang Lin tidak ingin meninggalkan tempat ini. Manusia di sini tidak memiliki kehidupan di dalamnya, dan itu merupakan hal yang sangat aneh. Wang Lin percaya bahwa dia akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kematian di sini. Wang Lin menetap di sebuah kota kecil dekat perbatasan utara Suyue. Tidak banyak orang di kota ini, dan yang mengendalikannya hanya berada pada tahap akhir formasi inti. Kultivator ini menghilang tanpa jejak 2 malam setelah Wang Lin tiba. Namun tidak ada seorang pun kecuali Wang Lin yang mengetahui kepergiannya. Pada hari ketiga, Wang Lin menyamar sebagai orang ini dan berjalan keluar dari menara es yang hanya memiliki 11 lantai. Wang Lin telah menggunakan kekuatan pemangsa jiwa untuk mencuri semua kenangan dari kultivator formasi inti tahap akhir ini. Alih-alih membunuhnya, dia malah mengambil kendali atas dirinya dan menguncinya di dalam formasi. Kalau-kalau dia berguna di kemudian hari. Awalnya, dengan tingkat kultivasinya ini, dia tidak akan memiliki hak untuk memiliki menara es. Tetapi pamannya memiliki kekuatan di negara Suyue. Jadi dia ditugaskan ke kota kecil dan memiliki menara es ini. Melalui ingatannya, Wang Lin mengetahui bahwa kejeniusan Suyue bernama kupu-kupu merah dan dia telah pergi dengan seorang utusan Sujaku beberapa tahun yang lalu.
7 tetua dan 13 kultivator lainnya juga telah pergi ke Sujaku untuk menerima upacara pemberdayaan. Agar negara kultivasi peringkat 4 dapat naik ke peringkat 5, seseorang harus mencapai tahap transformasi jiwa di negara itu. Upacara pemberdayaan adalah teknik yang sangat kuat dan menentang surga. Setiap orang hanya mempunyai satu kesempatan dengan peluang gagal yang sangat tinggi. Namun jika berhasil, maka orang tersebut akan mencapai tahap transformasi jiwa. Satu-satunya kelemahannya adalah tidak peduli berapa lama kehidupan yang dimiliki oleh orang itu, mereka hanya punya waktu 100 tahun lagi untuk hidup. Selain itu, tingkat kultivasi orang tersebut akan selamanya tertahan pada tahap awal transformasi jiwa. Hasilnya, ini juga merupakan peluang bagi mereka yang terjebak pada tahap akhir formasi jiwa. Lagi pula, mereka tidak punya banyak nyawa yang tersisa, jadi layak untuk dicoba. Selama salah satu dari 13 orang itu berhasil, maka Sujaku akan memberi Suyue hak istimewa sebagai negara kultivasi peringkat 5 selama 100 tahun. Salah satu dari 7 tetua yang mengikuti kupu-kupu merah juga akan mencapai tahap transformasi jiwa, sehingga akan memperkuat posisi mereka sebagai negara kultivasi peringkat 5 selama 100 tahun ke depan. Ini adalah sesuatu yang Sujaku janjikan kepada kupu-kupu merah. Adapun 4 negara kultivasi peringkat 4 di sekitarnya telah menerima nasib mereka dan siap menjadi subjek Suyue. Ini adalah peraturan yang ditinggalkan oleh serikat kultivasi dan bukan oleh negara Sujaku. Negara manapun bisa memberontak, tetapi mereka tidak bisa mengubah apapun karena pemberontakan harus dilenyapkan. Wang Lin berjalan keluar dari menara es dan melihat 2 kultivator Foundation Establishment, yang satu laki-laki dan yang satu lagi perempuan. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka langsung berlutut dan memberinya hormat. Wang Lin hanya mengangguk. Wang Lin tahu bahwa orang ini memiliki 3 murid dan kecantikan kecil ini adalah yang termuda. Dia juga yang paling manja dan memiliki hubungan rahasia dengan kultivator formasi inti ini. Hubungan seperti ini sangat jarang terjadi di negara kultivasi lainnya. Bahkan jika itu terjadi, maka itu akan menjadi rahasia yang tidak boleh bocor. Namun di negara Suyue ini, hal itu sangatlah umum. Menurut ingatan kultivator ini, ada banyak kultivator lain di Suyue yang memiliki hubungan dengan murid-muridnya. Kultivator ini bahkan pernah mengeluh bahwa jika kupu-kupu merah tidak diberkati oleh surga, karena dia harus melayani gurunya juga. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit mengetahui masalah ini. Namun hal ini menyebabkan pendapatnya tentang negara Suyue menjadi lebih buruk. Sedangkan untuk murid laki-laki, meski terlihat tua, dia adalah yang tertua kedua. Dia menunjukkan rasa hormat kepada gurunya di permukaan, tetapi dia benar-benar membenci hubungan gurunya dengan adik juniornya. Wang Lin memperoleh semua informasi ini dari kultivator formasi inti yang awalnya berencana mengirim murid laki-laki ini pada kematian agar dia tidak merusak pemandangan. Dengan tangan di belakang punggungnya dan suara yang sangat netral, Wang Lin perlahan bertanya, "Apakah ada embrio es baru yang telah tiba?" Embrio es adalah apa yang disebut para kultivator Suyue sebagai patung es. Murid kedua dengan cepat menjawabnya, "Guru, itu baru saja tiba." Wang Lin dengan lembut mengangguk dan berkata, "Keluarkan dan biarkan aku melihat apakah kalian berdua telah meningkatkan teknik kalian." Wang Lin memperoleh penjelasan yang sangat rinci tentang metode ini dari ingatan kultivator formasi inti. Dari sudut pandangnya, teknik ini terkait dengan inti kultivator Suyue dan itu sangat rumit. Selain energi spiritual, para kultivator Suyue juga harus menyerap energi dingin dari salju saat mereka berkultivasi. Energi dingin ini adalah sesuatu yang harus mereka serap karena memungkinkan mereka untuk membentuk raksasa es ketika mereka mencapai tahap Nesensol.
Namun teknik ini memiliki tingkatan dan tidak mudah untuk dipadatkan. Kultivator yang ditangkap Wang Lin hanya memiliki 4 level pertama, dan itu hanya karena dia mempelajarinya secara diam-diam. Murid kedua dengan cepat mengangguk dan mengeluarkan patung es setinggi 2 kaki dari tas penyimpanannya. Kedua patung itu berwujud makhluk berbadan burung dan berkepala manusia. Setelah setahun berpergian, Wang Lin mengetahui bahwa ini adalah patung es dari salah satu makhluk penjaga Sui Yue, yaitu peri salju. Murid kedua memfokuskan pandangannya dan berkultivasi sebentar. Kemudian tangan kirinya membentuk banyak segel hingga terbentuk bola darah hitam. Dia menunjuk ke arah bola darah dan mematahkannya. Dia kemudian mendorong potongan itu ke dalam patung es. Tiba-tiba, asap hitam keluar dari jarinya dan memasuki patung es yang menciptakan tanda tampak seperti pembuluh darah. Dahi murid kedua dipenuhi keringat. Dia menarik nafasnya dalam-dalam, mengambil sepotong darah lagi dan memasukkannya ke dalam patung es. Tiba-tiba, urat kedua muncul di patung es. Pada titik ini, bola darah di tangan murid kedua menghilang secara diam-diam. Wajahnya juga tampak pucat saat dia segera duduk untuk berkultivasi. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tetapi dia diam-diam berhasil mengetahui lebih banyak tentang teknik ini. Menurut ingatan kultivator formasi inti, persyaratan untuk menyelesaikan langkah pertama adalah memasukkan 9 pembuluh darah ke dalam peri salju. Saat dia memikirkan hal ini, murid perempuan itu berjalan ke arahnya. Dia menatapnya dengan mata cantiknya lalu berbisik, "Guru, kamu belum menjawab pertanyaanku beberapa hari yang lalu. Kultivasi murid mengalami masalah. Silahkan guru datang dan ajari aku malam ini." Wang Lin masih mempertimbangkan pembuluh darahnya, jadi dia dengan santai mengangguk dan berkata, "Bicaralah, masalah apa?" Murid perempuan itu tiba-tiba terkejut dan melihat ke sekeliling. Wajahnya menjadi merah ketika dia dengan serius bertanya, "Bicara tentang itu di sini?" Wang Lin mengangguk, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dari ingatan kultivator formasi inti, yang mana ada arti lain dari pertanyaannya. Memikirkan hal ini, Wang Lin hendak berbicara, tetapi wajah murid perempuan itu menjadi lebih merah dan pakaiannya tiba-tiba terlepas, yang memperlihatkan separuh tubuhnya. Alis Wang Lin berkerut melihat ini. Dia menggerakkan lengan bajunya dan pakaian wanita itu kembali ke tubuhnya. Dia lalu melihatnya dengan tatapan yang sangat dingin. Murid perempuan itu merasakan tekanan dingin di sekitarnya. Ekspresinya segera berubah dan dia gemetar ketakutan. Setelah sekian lama, dia dengan hati-hati berdiri. Dia sangat takut karena dia tidak menyadari apa kesalahan yang telah dilakukannya, hingga membuatnya penasaran. Saat ini, murid kedua selesai menutupi tubuhnya. Dia memandang murid perempuan itu, tetapi tidak mengatakan apapun. Segera, tangannya bergerak membentuk bola darah dan mulai membentuk pembuluh darah sekali lagi. Murid kedua membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyelesaikan 9 pembuluh darah, dan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyesuaikan tubuhnya. Jelas sekali bahwa pembuatan patung itu telah menguras energinya. Ketika patung es itu selesai dibuat, murid kedua menarik napasnya dalam-dalam, berlutut di depan patung es itu, dan mulai menggumamkan doa. Kemudian dia berdiri lalu mengatupkan giginya dan menunjuk ke titik berkumpulnya 9 pembuluh darah. Setelah ledakan, murid kedua batuk darah dan dikirim terbang lebih dari 10 kaki jauhnya. Sedangkan untuk patung es, 9 pembuluh darahnya bergerak seperti ular. Kemudian 2 pembuluh darah menyentuh darahnya dan patung es itu meledak menjadi potongan-potongan es. Wajah murid kedua tampak suram dan dia dengan malu berkata, "Murid telah gagal lagi." Wang Lin tidak peduli dengan muridnya, tetapi menatap patung itu.
Dia mencoba mengingat untuk mengetahui bagian penting dalam pembuatan patung es. Tepat pada saat ini, Wang Lin menyadari sesuatu. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.